Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya meminta izin dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Junaidi MHG selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang sudah memberikan izin kepada saya untuk mempresentasikan apa yang saya pelajari. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ramdhani dengan NIM 250600136 dari kelas A3 2025 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai peran masjid dalam membina umat yang beriman, sehat, cerdas, dan sejahtera. Di slide yang pertama kita akan membahas permasalahan di lingkungan masjid. Yang pertama, masjid hanya ramai saat sholat Jumat. Selain dari kegiatan sholat Jumat, masjid selalu sepi di hari-hari biasa seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Ahad. Jadi masjid hanya ramai di saat sholat Jumat. Yang kedua, tidak ada kegiatan rutin selain sholat. Ini menyebabkan jemaah yang datang ke masjid hanya melaksanakan sholat. Selain sholat, sesudah sholat mereka pulang, dan biasanya itu yang menyebabkan masjid menjadi sepi. Yang ketiga, pemuda jarang terlibat dalam kegiatan masjid. Pemuda zaman sekarang lebih nyaman di warung kopi, menikmati kopi daripada meramaikan masjid. Yang keempat, masyarakat belum mendapatkan layanan kesehatan. Jadi masjid hanya sebagai tempat ibadah dan tidak adanya layanan kegiatan kesehatan. Yang kelimanya adalah masjid belum membantu ekonomi jemaah. Ini yang menyebabkan masjid selalu sepi. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, menghidupkan kembali fungsi masjid, menghidupkan suasana masjid yang ramai dan menciptakan lingkungan yang sejahtera. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan kebersamaan jemaah, karena sesungguhnya masjid adalah tempat ibadah dan kita ingin meningkatkan keimanan dan kebersamaan sesama antar warga. Yang ketiga, membantu masyarakat agar lebih sehat dan sejahtera. Sudah. Tuh, udah 3. Di sini saya akan coba mengusulkan program yang pertama, yaitu kajian dan ibadah bersama yang menyangkut kegiatan religius dan spiritual. Kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, kajian singkat setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dilaksanakan, saya mengusulkan untuk adanya kajian seperti dakwah agar warga mengetahui hukum-hukum dalam agama Islam dan tata caranya dan sebagainya. Yang keduanya yaitu tadarus Al-Quran bersama. Dengan acara tadarus Al-Quran bersama, kita akan meningkatkan kemampuan untuk membaca Al-Quran dan meningkatkan kebersamaan antar warga di sekitar lingkungan masjid. Yang ketiganya, sholat berjamaah secara rutin. Ini adalah program yang pokok dari ini adalah kegiatan yang pokok dari program ini. Manfaat yang akan didapat jika kita melaksanakan program tersebut adalah jemaah lebih rajin beribadah. Yang kedua, menambah pengetahuan agama yang pastinya. Yang ketiga, masjid menjadi ramai dan hidup. Program yang kedua yang saya usulkan adalah Masjid Sehat dan Peduli. Program ini menyangkut kesehatan rohani. Program ini menyangkut kesehatan rohani dan jasmani. Kegiatan yang akan dilakukan adalah senam. Yang pertama, senam ringan bersama warga. Yang mana senam ringan bersama warga akan dilakukan setiap
weekend atau ketika hari libur, saat bekerja atau sekolah. Senam ringan ini akan dilaksanakan misalnya di depan masjid agar kekompakan warga dan kesehatan jasmani juga ditingkatkan. Yang keduanya, pemeriksaan kesehatan sederhana. Selain sebagai masjid sebagai wadah untuk mengembangkan iman dan untuk memperdalam ilmu agama, kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui jemaah agar sehat. Yang ketiganya adalah bimbingan rohani bagi jemaah, yaitu sama seperti tadi, ada kajian Islam, ada ceramah dan sebagainya. Manfaat yang akan didapat dalam kegiatan atau manfaat yang akan didapat dalam program ini adalah jemaah lebih suka manfaat yang akan didapat dari kegiatan yang dilakukan ini adalah, yang pertama, jemaah lebih peduli terhadap kesehatan. Yang kedua, hati lebih tenang dan nyaman. Yang ketiga, masjid menjadi tempat yang ramah. Yang ketiga yaitu belajar bersama di masjid, yaitu menyangkut cerdas emosional, intelektual, dan spiritual. Kegiatan yang akan dilakukan dari program ini adalah yang pertama, bimbingan belajar untuk anak-anak. Selain di sekolah, saya mengusulkan juga anak-anak belajar di masjid supaya tidak hanya, dalam garis besarnya, tidak hanya ilmu dunia yang didapatkan, tetapi ilmu agama juga didapatkan. Yang kedua yaitu diskusi ringan untuk remaja. Di zaman sekarang banyak remaja yang hilaf, yang tidak memanfaatkan masa-masa remajanya dengan baik. Nah, di sini saya mengusulkan agar kegiatan diskusi ringan untuk remaja ini membantu agar remaja menjalani kehidupannya dengan baik. Yang ketiga, kegiatan keagamaan yang menyenangkan. Manfaat yang akan didapat dalam program ini adalah anak-anak lebih semangat belajar tentunya. Yang keduanya yaitu pemuda lebih percaya diri. Yang ketiganya, masyarakat lebih berilmu. Masyarakat menjadi lebih berilmu. Selanjutnya, program masjid membantu ekonomi warga. Program ini membuat kesejahteraan semakin merata. Kegiatan yang akan dilakukan adalah pelatihan usaha kecil sederhana, seperti diadakannya UMKM untuk warga sekitar agar ekonomi, mengembangkan ilmu ekonomi, jual beli dan lain-lain. Yang keduanya adalah bantuan modal usaha dari dana masjid. Yang ketiga, pengelolaan zakat dan sedekah. Manfaat yang akan didapat dari program ini adalah membantu ekonomi masyarakat, mengurangi kesulitan jemaah, dan menjadikan masjid bermanfaat bagi kehidupan warga. Yes. Dari program-program yang sudah dijelaskan, ini akan menghasilkan dampak jangka panjang. Yang pertama, masjid aktif setiap hari. Dengan program-program yang dilaksanakan tadi, ini akan membuat masjid menjadi aktif, tidak sepi seperti sebelum program-program ini diterapkan. Yang keduanya, jemaah lebih kompak dan peduli. Yang ketiga, pemuda dan anak-anak lebih terarah. Jadi, pemuda dan anak-anak dengan adanya program ini tidak akan hilang arah, pasti akan terarah. Yang keempat, masyarakat menjadi lebih sejahtera tentunya. Baik, kesimpulannya yaitu dengan adanya program-program tersebut, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat belajar, berbagi, dan saling membantu antar sesama. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Undur man kola wala tandur man kola. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.